Dia menulis tentang toxic masculinity ini untuk memisahkan bagaimana ciri-ciri laki-laki atau pria yang baik dan yang tidak baik atau positif dan negatif. Nah, ciri-ciri maskulinitas yang negatif inilah yang ia sebut sebagai toxic masculinity. Welcome to Renaissance. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Kembali lagi bersama saya Muhajir dan kita kedatangan tamu baru ya, pemateri yang baru yang barangkali Sobat Renaissance belum pernah lihat karena memang kita tidak pernah membuat konten bersama beliau gitu. Namanya Zulkarnain atau biasanya kita panggil Ai begitu. Beliau baru saja lulus di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, jurusan profesi psikologi ya. Iya, magister psikologi profesi. Okay. Nah, oleh itu pada hari ini kita akan berbicara banyak tentang tema-tema psikologi, Sobat Renaissance. Nah, kita akan membicarakan tentang toxic masculinity ya, atau maskulinitas beracun ya, begitu. Karena akhir-akhir ini banyak juga disinggung. Karena kan beberapa konten video kita sudah banyak menyinggung tentang stereotip perempuan ya, tentang gender, tentang perempuan. Nanti ini kita akan membicarakan khusus tentang laki-laki gitu. Bagaimana susahnya menjadi laki-laki dari sekian banyak stereotip dan tuntutan untuk menjadi laki-laki ya kan? Yang nanti kemudian disebut sebagai toxic maskulin. Nanti dia akan dijelaskan banyak oleh saudara Ai atau Adinda Ai begitu. Nah, pertanyaan pertama saja, langsung saja ya. Ini kan kita laki-laki nih ya. Betul. Sangat banyak tuntutan di luar juga ya. Dalam sistem kebudayaan kita yang patriarkis, tidak hanya banyak memberi tuntutan yang besar terhadap perempuan, tapi juga laki-laki. Stereotip misalnya laki-laki tidak boleh menangis, gitu. Laki-laki tidak boleh, laki-laki gondrong tidak boleh minum susu misalnya, atau misalnya laki-laki yang bertato tidak boleh cengeng misalnya. Laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki itu harus kuat, ya, harus keras gitu, harus tangguh gitu di segala medan, dan pokoknya seluruh banyak saja stereotip dan tuntutan untuk menjadi laki-laki. Bagi saya sebenarnya tidak ada masalah ya. Hanya saja menjadi masalah ketika tuntutan itu ya, karakteristik itu dianggap sebagai representasi dari laki-laki, ya kan? Jadi kalau misalnya kita tidak memenuhi ekspektasi orang-orang tentang karakteristik tadi yang saya sebutkan, maka kita dianggap tidak menjadi laki-laki ya. Iya, laki-laki sejati. Laki-laki sejati ya, betul. Nah, apakah itu masalah dalam dunia psikologi? Yes. Coba bisa dijelaskan. Jadi memang untuk isu toxic masculinity ini atau maskulinitas yang beracun itu memang dalam 30 tahun terakhir ini mencuat ke permukaan. Istilah-istilah toxic masculinity ini juga kadang menjadi perbincangan populer, kadang juga menjadi perbincangan serius dalam studi-studi akademik, khususnya tentang gender dan psikologi. Jadi sebenarnya ciri-ciri maskulinitas itu sebenarnya tidak ada masalah dari sudut pandang yang lain, tapi di sisi lain ketika itu menjadi standar, karakteristik dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh laki-laki, nah disinilah timbul istilah beracun atau maskulinitas yang beracun, karena dia betul-betul mengganggu kesehatan mental seseorang atau laki-laki, dalam hal ini pria, dan itu juga bisa merusak secara sosial begitu. Saya baca artikel Shepard Bliss kalau tidak salah ya. Artikel di mana? Dia menulis jurnal. Dia menulis tentang toxic masculinity ini untuk memisahkan bagaimana ciri-ciri laki-laki atau pria yang baik dan yang tidak baik atau positif dan negatif. Nah, ciri-ciri maskulinitas yang negatif inilah yang ia sebut sebagai toxic masculinity.
Begitu kira-kira kurang lebihnya, Kurang lebihnya munculnya istilah ini. Iya, iya. Tapi kenapa maskulinitas beracun itu bisa menjadi masalah kejiwaan? Kan tadi disebut bahwa itu bisa berdampak pada kesehatan mental, Betul. bisa berdampak pada aspek-aspek psikis dari laki-laki. Iya. Kenapa itu bisa sangat mengganggu sampai sedemikian rupa? Jadi adanya tuntutan-tuntutan tersebut tadi, orang-orang akan berusaha, atau si pria ini berusaha untuk memenuhi tuntutan tersebut. Nah, ketika gagal, dia merasa harga dirinya rendah sebagai Begitu ya. laki-laki. Oh iya, iya. Iya sih, iya sih. Betul, Saya kadang sering merasakan itu, serius. Dibully, ya kan? Betul. Terus dianggap remeh. Kemudian kualitas kejantanan kita dalam tanda petik itu dipertanyakan. Oh iya. Apakah betul kamu adalah laki-laki? Makanya juga Shepard Bliss ini dalam tulisannya tersebut, kurang lebih judulnya Revision Masculinity, itu dia memang menyuarakan bahwa sekarang sudah saatnya kita memikirkan kembali atau mendefinisikan ulang tentang bagaimana menjadi laki-laki. Biasa juga disinonimkan bahwa gagasan Bliss ini mempelopori gerakan laki-laki zaman baru. Nanti kita akan jelaskan itu di bagian-bagian terakhir. Tapi saya mau cerita pengalaman sedikit ya, karena kan saya juga laki-laki, tapi sampai laki-laki begitu. Nah, ini bukan pandangan saya, tapi pandangan orang-orang melihat saya ya, bahwa saya itu kelihatan mungkin dari postur tubuh atau wajah, itu kelihatan sangat maskulin begitu. Tapi ya saya ya fine-fine saja ya. Saya merasa ya biasa-biasa saja, karena pujian-pujian itu kan biasa, sudah sering saya dapatkan toh. Tapi itu berbahaya ketika misalkan ketika saya berpenampilan tidak sesuai dengan ekspektasi orang-orang yang sering memuji saya kan. Begitu. Misalnya dulu saya pernah pakai baju warna pink. Pakai baju warna pink. Coba bayangkan saya pakai baju warna pink dan saya berada hadir di komunitas laki-laki. Itu kan saya akhirnya dibully kan, bahwa lo kok pakai baju pink, laki-laki pinky dan seterusnya kan. Kayak apa ya, kayak itu haram saja bagi laki-laki untuk menggunakan itu ya. Pernah juga misalkan saya aktif di dunia aktivis ya, biasanya kan teman-teman minum kopi, ketika misalkan kita minum susu itu kayak kelihatan tidak, bukan laki-laki banget begitu. Ketika misalkan kita tidak minum sesuai dengan kriteria minuman yang dianggap sebagai representasi minuman laki-laki. Itu termasuk toxic masculinity juga ya? Iya betul. Jadi sebenarnya ketika dia mengganggu loh, serius. Ketika dia mengganggu kesejahteraan psikologis kita. Nah, disinilah maskulinitas itu menjadi beracun. Ya. Oh, makanya disebut toxic ya? Ya betul. Bahkan gara-gara atau implikasi dari toxic masculinity ini, kadang orang membuat bahkan bukan cuma cemas atau khawatir atau tidak merasa percaya diri, insecure. Tapi juga itu memicu perilaku-perilaku yang depresif misalnya, terus bahkan memicu bunuh diri, tindakan-tindakan bunuh diri begitu. Oh, sampai segitunya? Iya, sampai segitunya, sampai parahnya begitunya. Memang ada kasus ya? Di catatan data yang saya lihat, di situ juga di artikel, saya lupa namanya, saya lihat dulu ya. Di situ data dari Amerika Serikat itu sendiri, mulai dari tahun 2012 sampai 2018, itu angka kematian akibat bunuh diri itu jauh lebih tinggi seorang laki-laki dibanding perempuan. Itu angka perilaku bunuh diri. Mungkin karena laki-laki punya harga diri yang sangat tinggi ya. Karena adanya stereotyping seperti itu, akhirnya laki-laki juga itu tidak boleh mengumbar perasaannya. Laki-laki itu harus menahan kuat, menahan rasa sakit, dan itu tidak boleh diekspresikan begitu. Kalau diekspresikan nanti bisa dianggap sebagai bukan laki-laki, kok laki-laki feminim begitu, mellow, menangis. Misalkan menangis. Akhirnya si laki-laki ini secara sederhananya begitu menahan semua tekanan-tekanan itu dalam dirinya, dan bisa berakibat perilaku bunuh diri, suicide begitu. Contoh saja saya itu kan tiba-tiba waktu itu kan langsung
perasaan saya itu lain begitu. Iya, betul. Karena sudah dijejali dengan banyak ya banyak tanggapan ya. Kenapa kau pakai baju warna pink? Kenapa kau pakai ini itu? Kenapa kau pakai tiba-tiba saya langsung merasa gugup, merasa kayak tidak pede aja begitu. Tiba-tiba padahal waktu saya datang itu sebelum tanggapan itu ada, saya pede-pede saja masuk di warkop itu. Tapi pada saat tanggapan itu hadir menjejali psikologi saya, tiba-tiba saya langsung tidak pede begitu. Langsung gugup saja, minder begitu. Tapi ya saya kan masih bisa menahan itu ya. Tapi bagaimana dengan orang lain yang saya kan masih bisa ya. Oke lah begitu. Meskipun ada sedikit perasaan karena kita tahu lah kita laki-laki kan yang juga tumbuh dari stereotip itu gitu. Tapi ya ada perasaan juga gitu. Tapi memang langsung bisa sampai sampai efeknya sampai perilaku bunuh diri. Bahkan studi dari saya juga lupa itu, astaga banyak sekali sebenarnya catatan itu. Adanya budaya-budaya toxic masculinity di lapas di Amerika sana, saya lupa ininya penulisnya siapa. Itu tahun 2005 terbit tulisannya. Di situ dia menjelaskan bahwa adanya stereotyping masculinity beracun ini di penjara itu menjadi penghalang dalam praktik psikoterapi. Orang-orang menjadi resistensi terhadap pemberian terapi. Kenapa? Ya karena itu tadi, laki-laki dianggap lemah ketika dia membicarakan pengalaman-pengalaman yang sensitif, pengalaman-pengalaman yang penuh perasaan-perasaan mendalam, sentimental begitu. Karena itu tadi stereotyping seperti itu. Makanya itu juga menjadi resistensi dalam praktik-praktik psikoterapi. Ini juga penting sebenarnya untuk diperhatikan bagaimana peran-peran gender atau bias-bias gender dalam praktik-praktik psikoterapi. Tapi seperti itu. Ya, tapi kenapa bisa ini ya, dalam arti begini, bahwa seretak itu kondisi psikologis orang ya ketika misalkan toksik itu masuk ya, sampai bunuh diri ya. Makanya beracun begitu. Makanya beracun. Bahaya. Tapi dalam tinjauan psikologis memang bisa sampai perilaku bunuh diri begitu. Karena adanya dia menyimpan semua perasaan-perasaannya. Sebenarnya dia pengen atau mau curhat, tapi kan nanti dipikir lemah. Oh gitu ya, itu sih. Beda dengan perempuan ya. Kalau perempuan kan bisa sesama perempuan curhat ya kan. Laki-laki kok minta bantuan sama orang lain kan begitu. Harusnya mandiri dong begitu. Makanya bahaya kalau penyakit psikologis itu ya. Iya, betul. Itu memang tidak sakit, tapi berdarahnya di dalam. Ya ada itu. Apa itu? Tidak melukai, tapi ya tidak melukai fisik, tapi berdarahnya itu di hati ya gitu. Tapi memang kalau sudah sampai ke perasaan sih itu memang bahaya. Perasaan itu tidak mengenal identitas gender dan jenis kelamin. Kesehatan mental itu lepas dari jenis kelamin dan identitas gender, usia, siapapun itu bisa mengalami tekanan-tekanan psikologis begitu. Nah, salah satunya ini toxic masculinity. Makanya kelihatan apa ya? Barangkali banyak laki-laki yang kelihatan di luar itu maco aja, tapi menyimpan banyak masalah ya, begitu. Nah tadi ada tentang perspektif menjadi laki-laki laki-laki versi baru apa ya? Gerakan laki-laki zaman baru. Nah itu gimana itu? Apakah ini sebagai solusi untuk meretas kesenjangan dalam toxic masculinity? Coba bisa dijelaskan. Jadi Bliss ini sebenarnya pernah mengirim catatan ke Harrington. Dia dosen di New Zealand itu. Sebenarnya dia juga dalam catatan itu curhat dalam tanda petik ke Harrington karena dia mengatakan bahwa saya menciptakan istilah ini karena saya gundah atau jenuh dengan pola asuh atau pengasuhan orang tua saya, khususnya ayah, yang cenderung otoriter dan militeristik. Jadi dia juga sebenarnya merasakan pengalaman itu, si Bliss ini. Akhirnya dalam tulisannya itu dia menulis bahwa sebenarnya maskulinitas itu tidak ada masalah begitu. Dia membedakan maskulinitas yang positif dan negatif. Nah, kapan maskulinitas ini negatif? Ya, ketika dia menjadi racun untuk psikologis kita. Dan itu juga sebenarnya
toxic maskulinitas ini kalau dalam studi-studi gender itu melanggengkan patriarki itu sendiri sebenarnya. Iya. Karena kita menganggap laki-laki melakukan kekerasan itu hal yang wajar. Wajar ya, betul ya. Laki-laki yang mendominasi dan berperilaku agresif itu wajar. Justru itulah ya sifatnya laki-laki Iya, sebenarnya. Jadi kalau misalkan melakukan sifat agresif itu ya, itu ya wajar laki-laki. Itu yang jadi masalah karena dianggap iya. wajar. Iya. Misalnya kemarin, apakah Bayern Munchen membantai Barcelona 8-2 itu di Liga Champions? Apakah itu toxic maskulin? Kan tidak seperti itu. Iya, betul. Akhirnya apa ya? Toxic masculinity ya, kriteria stereotip laki-laki ya. Iya. Itu akhirnya kelihatan dinaturalisasi Iya. ya. Menjadi seolah-olah alamiah dan Iya. itu karakter bawaan dari laki-laki. Iya, betul. Sebenarnya itu bukan. Kalau misalkan sobat Renaissance melihat video-video sebelum kami kan, Iya, betul. saya dengan Kak Bahru kan sudah membahas itu tentang stereotip dalam budaya patriarkis yang sebenarnya itu bukan suatu yang natural ya. Yes. Memang sengaja dinaturalisasi toh. Itu adalah konstruksi sosial aja itu. Ya betul, kayak ini rokok misalnya kan. Iya. Di iklan-iklan rokok kita pernah melihat pria punya selera kan begitu. Iya. Jadi rokok-rokok representasi kejantanan. Betul. Kalau rokok-rokok yang mentol min itu dianggap cetek. Gitu. Iya. Rokok-rokok yang laki-laki banget itu yang kretek Betul, misalnya. kita kan perokok, biasa kan ada itu. Iya, di teman dalam yang pergaulan begitu. kan biasa begitu. Bahkan ada juga tuh level-level kejantanan Iya. dalam rokok tuh. Kalau misalkan kalau dia hisap surya, Iya. itu lebih kelihatan lebih Maco. Ya, kena bahasa Makassar kasar, lebih kasar gitu laki-lakian ya. Apalagi temannya kopi. Nah, temannya gue ya betul. Kalau surya baru teh, temannya kan betul. Biasanya tuh yang paling feminim itu sampurna begitu. Kalau sampurna ya itu lebih itu apa itu level maskulinnya tuh lebih rendah daripada ya ada juga itu gitu loh. Itu saking ini ya terbangunnya stereotip budaya itu. Sampai dalam perspektif budaya juga itu tersimpan maskulinitas tertentu ya. Begitu. Di film misalnya Superman, bagaimana laki-laki harus kuat, tangguh, tidak boleh mengeluh, tidak boleh menangis. Ya. Kemudian sebenarnya itu dijawab tuntas sama lagunya ini, The Laki-Laki, bukan Superman. Oh ya, Ahmad Dhani ya, kan? ada anaknya Ahmad Dhani ya. Oke. Itu kan di lirik-liriknya tuh mengkritik betul itu toxic masculinity, karena dia bilang di situ ayahku mengajariku untuk tidak boleh menangis, kan begitu. Air mata adalah tanda kelemahan. Tapi ternyata ketika cintanya jatuh atau patah hati, dia juga bisa menangis. Oke, terakhir, singkat saja ya. Iya. Terus apa solusi untuk menjadi laki-laki nih? Apakah kita harus wajib untuk mengikuti tuntutan itu atau gimana? Sebenarnya singkat aja ya, iya. karena waktu kita terbatas. Untuk mengatasi toxic masculinity ini biasa kan orang-orang lebih menggunakan pendekatan parenting, karena sebenarnya kita dari kecil itu dijejali bahkan diajari untuk menjadi laki-laki dalam tanda petik yang toksik begini, seperti misalnya tidak boleh merengek, tidak boleh cengeng, atau laki-laki itu tidak mesti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, mencuci dan segala macam. Memasak. Iya, memasak. Kita tuh dalam budaya-budaya patriarki juga seperti itu kan. Ya. Jadi untuk meretas toxic masculinity itu bagi saya, menurut saya itu dimulai dari lingkup keluarga dulu, anak-anak kecil dulu. Mungkin kayak usia kita ini tinggal diberikan edukasi, pemahaman dan seterusnya seperti itu. Dan ya paling sederhananya bodoh amat aja, Iya. masa bodoh saja ya dengan tuntutan-tuntutan itu. Kalau misalkan kita bisa mencapainya, oke, enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ya tidak bisa ya udah. Ya jadi diri sendiri Dan saja. jadi diri sendiri. Kalau misalkan mau menangis, ya menangis saja Iya, begitu. betul. Ya, karena saya kan juga kadang juga menangis, apalagi melihat orang-orang yang lagi Iya. susah begitu. Misalnya saya melihat teman saya yang lagi kesusahan, kadang menitikan air mata aja. Tapi kalau saya menangis saja begitu ya. Dan jangan dibentuk ya, karena itu sebenarnya sifat semua manusia. Betul ya. Oke, sampai di sini saja dulu Sobat Renaissance. Nanti kita akan lanjutlah di permasalahan tema-tema psikologi yang lainnya mumpung beliau sudah ada di Makassar. Oke, sampai di sini saja. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.